Halo sahabat yang baik, apa kabar? Semoga saya temui dalam keadaan sehat semuanya. Kembali saya hadirkan urun rembuk lewat tayangan ini. Urun rembuk ini membahas masalah budaya, sosial, juga mungkin masalah politik. Namun semuanya dalam bingkai budaya. Karena channel saya ini berlokasi di Rumah Budaya Pasraman Manik Gedi, nun jauh di desa Pujungan lereng Gunung Batu Karu, untuk menebar kedamaian. Itulah moto yang saya tampilkan. Jadi channel saya ini tidak membahas masalah agama dalam pengertian ritual saja, tetapi lebih luas dari itu. Itu mau saya kalau bisa memberikan pencerahan dalam mengulas berbagai masalah sosial, budaya, politik yang terjadi di negeri ini, namun dengan misi menebar kedamaian, tidak menciptakan permusuhan. Karena itu jangan ragu untuk mengikuti channel saya ini. Mari subscribe rame-rame dan kita berdialog lewat kontak atau komentar yang ada. Yuk subscribe dulu channel saya ini. Kali ini saya masih mau membahas soal Rocky Gerung dengan ungkapan bajingan tolol itu. Kalau kita mau ambil pelajaran dari kasus ini, pengamat politik Rocky Gerung memberi banyak pelajaran. Kritiknya yang tajam dan sudah bertahun-tahun ia sampaikan dalam berbagai kesempatan, baik lewat ceramahnya maupun channel yang dia punyai di YouTube. Sepertinya kali ini ada ujungnya, yakni ketika ia berorasi di hadapan kaum buruh di Bekasi dengan melontarkan ungkapan bajingan tolol. Ungkapan itu dikaitkan dengan kekritisannya terhadap langkah kebijakan Presiden Joko Widodo, terutama dalam membangun ibu kota negara. Sebagian orang menyebutkan kata bajingan tolol sudah sangat kasar, bahkan menjurus ke fitnah, juga dikaitkan dengan ujaran kebencian. Sesuatu yang tidak layak ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Karena itu sebagian orang meminta Rocky Gerung harus ditangkap. Tidak boleh ada lagi panggung buat dia. Seorang anggota DPR malah meminta polisi harus mencari pasal untuk menghukum Rocky Gerung, apapun pasalnya. Artinya harus dicari pasal itu sampai ketemu, sehingga Rocky bisa masuk penjara. Sementara itu ada gugatan perdata yang segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutannya Rocky Gerung tidak boleh tampil di forum yang sifatnya diskusi seumur hidup. Luar biasa kemarahan publik. Tapi sebagian publik ada yang lain. Rocky tetap saja diundang meski mendapat hambatan di daerah. Rektor di berbagai universitas negeri melarang Rocky masuk kampusnya. Tapi mahasiswa yang mengundang bisa mencari tempat lain, kafe misalnya. Bahkan kata Rocky, ya pergi saja ke gunung bertemu mahasiswa. Sementara itu yang sangat menarik,
yang dijadikan sasaran Rocky Gerung, yakni Presiden Jokowi, tidak mempermasalahkannya. Bahkan Jokowi menganggap, itu soal kecil. Nah, sahabat yang baik, sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin membahas kasus ini secara politis, termasuk berpikir apakah kasus ini sengaja diciptakan untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat, sehingga ada alasan untuk menunda pemilihan umum dan pemilihan presiden. Saya juga tidak bersemangat untuk membahasnya jika dikaitkan dengan pemilihan umum dan terutama sekali pemilihan presiden. Itu bedanya channel saya ini dengan channel yang lain. Saya hanya ingin mengajak orang untuk berbagi wawasan bagaimana etika kita dalam melayangkan kritik, terutama bagaimana kita mendapat warisan dari masa lalu. Dalam kasus seperti ini, kalau memang ada warisan itu, apakah kritik harus disampaikan dengan kata-kata yang lembut, sopan, beradab, tidak boleh memaki? Artinya kritik tanpa marah. Bagaimana kalau orang yang jadi sasaran kritik itu double, tebal mukanya, tak pernah menghiraukan kritik, apalagi justru marah kalau dikritik? Nah, ini yang ingin saya bagi, menggali warisan masa lalu, bagaimana bangsa ini membangun jati dirinya menuju bangsa yang beradab. Bahwa semuanya belum sempurna tentu bukan masalah. Setidaknya ada aturan menuju ke arah bangsa yang beradab yang sudah diciptakan oleh para leluhur kita di masa lalu. Ada kitab yang konon ditulis di abad ke-8 dengan nama penggubah Bagawan Wawaruci. Kitab itu berisi 511 sloka. Sloka kalau di dalam beberapa kitab juga disebut dengan ayat. Isinya adalah tentang etika menjadi manusia. Itulah kitab Sara Samusjaya. Kitab ini berbahasa Jawa kuno atau yang kini di Bali disebut bahasa Kawi. Untuk sekedar dimaklumi, bahasa Kawi masih hidup di Bali sebagai bahasa kesenian. Pementasan wayang kulit, semua tokoh-tokoh kesatria harus berbahasa Kawi atau berbahasa Jawa kuno. Demikian juga untuk beberapa ritual, wajib memakai bahasa Kawi atau memahasa Jawa kuno. Kesenian lain seperti misalnya Gambo, kadang-kadang juga Arja juga memakai bahasa Kawi. Nah, pada sloka atau ayat ke-108 dalam kitab ini berbunyi, ring mangke tan krode prihan temen kartanya, luwirnya ring dewata, ring sang Prabu, ring sang Brahmana, ring rare kunang, ikang sedang mundu, ring wong atuho kuneng, irikang telus liu wong atar kunang, isa mengkana ikan krode prihan temen kartanya. Saya membaca sloka ini dengan nada yang biasa saja. Kalau di Bali untuk membaca sloka-sloka seperti ini ada berbagai teknik. Misalnya ada yang disebut dengan langgam palawakir atau langgam kekidungan yang lain. Jadi agak bervariasi. Oke, terjemahan dari sloka yang saya sebutkan tadi adalah, maka dari itu hendaknya manusia benar-benar berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menghilangkan kemarahannya,
dan nafsu angkaranya terhadap para dewa, terhadap para raja, terhadap para brahmana, terhadap anak-anak, terhadap orang yang lanjut usia. Janganlah terhadap mereka ini menasehati atau memberikan kritik dengan nafsu penuh kemarahan. Para dewata yang dimaksudkan adalah leluhur kita yang telah mendahului kita, yang sudah menyatu di alam Tuhan, amor ing acintia. Dari ajaran inilah umumnya kita selalu mendoakan orang yang dipanggil Tuhan dengan mengenang hal-hal yang baik saja. Juga mendoakan segala kesalahannya diampuni Tuhan. Tidak ada tempatnya kita menjelek-jelekkan orang, apalagi memaki-maki orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, tidak boleh memarahi raja. Dalam sloka ini disebut Sang Prabu. Raja dalam kekinian adalah pemimpin, seperti presiden jika itu sebuah republik. Kepada mereka ini seseorang tidak boleh dirasuki rasa marah dalam menyampaikan aspirasi dan menyalurkan pendapatnya kepada raja atau presiden di masa kini. Kekanglah nafsu buruk itu dan pergunakan kata-kata yang sopan. Kenapa raja harus diperlakukan dengan penuh sopan santun? Karena raja atau presiden punya kewajiban dalam mensejahterakan rakyat. Raja berasal dari kata rajinta, artinya orang yang telah dibebani tugas membahagiakan masyarakat. Setidaknya punya komitmen di dalam mensejahterakan masyarakat itu. Namun menjadi pemimpin urusannya tentu banyak sekali. Ada masyarakat yang puas, ada masyarakat yang tidak puas. Memuaskan semua orang dalam waktu yang bersamaan tentu tidak mungkin. Tidak bisa semua permintaan dan permohonan ataupun harapan dari rakyat bisa dikerjakan oleh sang pemimpin. Pasti ada yang kedodoran. Dalam kaitan inilah rakyat sering tidak sabar, lalu marah-marah, termasuk marah dalam memberikan pendapat dan menyampaikan kritiknya. Sahabat yang baik, kalau berpegangan kepada kitab ini, kritik atau aspirasi kepada pemimpin pantang disampaikan dengan nada marah. Apalagi sambil memaki sang pemimpin atau mengumpat dengan bahasa yang jorok. Sampaikan dengan sopan santun. Ingatkan sang pemimpin dengan cara yang baik dan penuh martabat. Apalagi pemimpin itu jika dalam hal ini berstatus presiden adalah simbol dari negara. Kalau tidak kita yang menghormati, siapa lagi yang menghormati pemimpin kita? Namun terhadap pemimpin yang sudah berkali-kali dikritik, tetapi semua kritik diabaikan, kita bisa melakukan aksi demo. Namun tetap dalam bentuk kesopanan. Misalnya aksi demo di masa lalu adalah rakyat berbondong-bondong datang ke alun-alun istana dan melakukan apa yang disebut dengan aksi PP, berjemur diri sampai aspirasinya didengar raja, sampai raja itu keluar ke alun-alun menemui rakyatnya. Itu di masa lalu yang sungguh-sungguh beradab, bukan seperti sekarang ini kebanyakan aksi demo rusuh di jalanan antara rakyat dengan aparat negara yang menjaga pemimpin itu.
Oke, saya teruskan. Yang ketiga adalah tidak boleh marah kepada Brahmana. Kaum Brahmana ini maksudnya orang suci. Ya, katakanlah di masa kini adalah para ulama, para pendeta, atau sebutan lain di agama yang berbeda-beda. Apakah itu biksu, romo, dan lainnya. Seorang Brahmana memang tidak apa-apa dicaci umatnya. Seorang Brahmana tak akan membalas amarah yang menimpanya. Kesucian seorang Brahmana tidak akan luntur jika dicaci oleh umatnya. Sang pencacilah yang akan mendapat pahala buruk dari perbuatannya yang tidak bisa membendung nafsu marah itu. Itu keyakinan seorang Brahmana. Sebaliknya, seorang Brahmana harus mampu memancarkan dan memberikan vibrasi kesucian kepada umatnya. Bagaimana mungkin vibrasi itu akan keluar jika pencari kesucian itu berlaku kasar atau justru suka marah-marah? Apalagi sang Brahmana itu sampai melakukan hal-hal yang memalukan, tersangkut kasus pidana, melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Brahmana yang melakukan tindakan kasar sampai tersangkut urusan pidana harus segera dipecat oleh perguruannya. Hukuman di masa lalu itu disebut panten, yakni simbol kebrahmanaannya, yaitu rambutnya dipotong, rambut yang bergelung di atas kepalanya itu namanya hukuman panten, pertanda bahwa sang Brahmana sudah melakukan perbuatan yang betul-betul tidak terpuji. Ketika sang Brahmana itu sudah dicabut statusnya, dia sudah berstatus seperti orang biasa. Kita boleh mencacinya kalau memang harus dicaci, bahkan termasuk diadili. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika statusnya masih Brahmana. Sahabat yang baik, yang keempat, memarahi anak-anak. Sangrare dalam sloka ini harus dihindari meskipun itu dimaksudkan untuk memberi nasihat kepada sang anak. Karena seorang anak tak memiliki kemampuan untuk mencerna dan menganalisa kata-kata nasihat dari orang dengan nada kemarahan. Bahkan bisa terjadi kata-kata marah yang keterlaluan yang diberikan kepada anak-anak akan menjadi hal negatif yang terus dipendam oleh anak-anak itu sampai lama dalam perkembangan kehidupannya. Anak itu bisa bermasalah dalam pertumbuhannya di masa remaja dan ketika menjadi dewasa. Yang kelima adalah memarahi orang tua yang sudah usur, apalagi dalam keadaan sakit. Itu sudah keterlaluan dan jangan sampai diucapkan. Selain energi orang lanjut usia itu sudah menurun, daya nalarnya pun lemah. Menghormati orang tua adalah hal yang seharusnya dilakukan. Betapapun orang tua itu cerewet dan menjengkelkan. Demikianlah pitutur penting di masa lalu. Bagaimana kita diajarkan untuk berlaku sopan kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada pemimpin, kepada Brahmana atau ulama, kepada anak kecil, dan kepada orang tua yang sudah usul. Tentulah pantangan dengan mengekang kemarahan dan bertutur yang sopan itu sepanjang mereka adalah orang yang menjalankan profesinya secara normal. Artinya, kita tahu bahwa mereka memang sudah berjalan dalam rel kebenaran.
apalagi sudah selalu mendengarkan pendapat orang lain, termasuk pendapat umatnya. Silahkan mengambil keputusan sendiri. Apakah Rocky Gerung tergolong melancarkan kritik dengan penuh amarah, atau hanya kurang sopan, atau sudah pantas karena yang dikritiknya memang sudah berkali-kali mengabaikan kritik. Andai kata kasusnya masuk ke ranah pengadilan, maka di sana akan ada jawabannya. Semoga menjadi terang. Dan mari kita semua introspeksi. Salam sehat, Rahayu.